ada pemantau yang nangis karena itu saya persilakan mereka semua untuk mengeluarkan unek-uneknya gitu. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Assalamualaikum, Bu Dokter, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, baik. Nama saya ngos-ngosan capek, Dok. Kayaknya itu efek penyintas. Oh, Efek penyintas ya. atau terlalu sibuk hari ini? Enggak juga. Enggak Ya? juga, Oh, alhamdulillah. gitu. Bu Dokter, nama lengkap Dr. Winarni Naweng Triwulandari Solehan ya, Bu? Ini apa ya? Saya tuh Bu Dokter lahir di Jakarta kan? Iya sebetulnya. Oh, sebetulnya Iya. lahir di Jakarta, tapi kalau perhatiin namanya kayak bukan orang Jakarta. Iya dong. Iya. Saya sebenarnya orang Jawa, Oh. Pak, orang Jawa beneran gitu. Dan ini memang nama orang Jawa sebetulnya. Nah, yang unik, dokter ini kan terkenal kalau nyebut dokter Naweng. Jarang kenal tuh dokter Winarni. Nah, saya pengen tahu Naweng itu apa sih artinya? Ya, dulu sih kalau ditanya orang tua sih bilangnya nama saya itu dari bahasa Jawa kuno. Jadi nama itu artinya anak perempuan yang lahir tanggal 9 bulan ketiga tapi bulan Jawa. Gitu. Oh gitu. Nah, jadi Naweng itu dari Nowoing itu yang ke-9 gitu. Nowoing ke-9. Jadi Bu Dokter anak ke-9. Bukan. Lahirnya tanggal 9. Bulan 3 tapi bulan Jawa. Oke. Gitu. Jadi bulannya ya 9, Ya. bukan dokter anak 9 ya. Alhamdulillah bukan. Tapi ngomong-ngomong masalah nama tadi kan, orang tua pernah cerita nggak historinya apa tuh di balik nama itu, atau hanya tadi penjelasannya ya karena memang lahir itu gitu loh di bulan itu? Sebetulnya sih historis sih enggak, cuman emang kan zaman dulu tuh ya, zaman saya muda, saya kan udah tua ya sekarang ya. Zaman saya muda dulu kan Tapi masih kelihatan muda dong. ya Allah. Alhamdulillah. Kalau zaman sekarang kan ngasih nama bagus-bagus gitu ya, Aisyah, terus apa. Zaman dulu kalau ngasih nama tuh kayaknya unsur budaya tuh masih lebih dipakai gitu. Makanya saya kan 4 bersaudara ya, 5 yang 1 meninggal. Itu namanya semua baunya bau Jawa begitu. Tapi unik loh. Alhamdulillah. Unik, dan orang kalau nyebut dokter Naweng langsung tertuju Alhamdulillah. Bu Dokter, karena nggak ada lagi. Mudah-mudahan yang baik-baik aja yang diingat ya. Oh iya dong. Kalau ngomongin dokter udah nggak ada lagi lah kinerjanya. Dok, amin ya Allah. Tadi nyinggung masalah orang tua, masalah histori segala macam. Kalau orang tua sendiri profesinya sebagai apa, Dok? Iya, bapak saya kan PNS juga. Oh, PNS. Dulu tugasnya di Departemen PU ya, zaman bahala itu. Kalau ibu dulu latar belakangnya guru. Jadi ibu tuh dulu alumnus IKIP zaman bahala itu ya. Tapi ketika menikah ya kemudian berhenti bekerja karena kan memang PNS zaman dulu kan apalagi di departemen banyak pindah gitu. Jadi memang akhirnya ketika menikah beliau berhenti bekerja. Oh, berhenti bekerja. Biar wanita terus. Iya. Jadi memang sama ya latar belakangnya keluarga birokrat ya. Abdi negara. Abdi negara. Ya. Dok, ngomong-ngomong tadi orang tua dan dokter sekarang sebagai seorang dokter yang saya lihat profesional gitu kan di bidangnya. Galak gak sih orang tua tuh dalam mendidik dokter nih sampai akhirnya menjadi seorang dokter benar? Siap. Sebenarnya sih enggak ya, maksudnya saya sebagai orang yang sudah tua sekarang nggak pernah nginget kalau ibu atau bapak saya tuh galak tuh sama sekali nggak ada hubungannya. Yang pasti memang karena bapak saya tuh PNS dan memang beliau banyak tidak di rumah gitu. Jadi memang pendidikan sepenuhnya dipegang oleh ibu. Tapi nggak keingetan bahwa streng apa gitu enggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada tuh, kayaknya biasa-biasa aja gitu ya. Jadi tapi artinya orang tua mengarahkan bukan dengan cara-cara yang galak gitu ya? Enggak sih. Nggak ada ya? Seingat saya enggak. Justru dengan kelembutan ya, Dok. Sepertinya ya? gitu. Wah, luar biasa. Gitu. Kalau begitu, Dok, saya cuma pengen tahu nih nilai-nilai apa yang ditanamkan oleh orang tua sehingga
dokter tuh ingat terus sampai dengan saat ini dan itu menyentuh hati dokter sampai pada akhirnya menjadi prinsip hidup dokter saat ini? Apa sih? Apa namanya ya? Mungkin salah satunya ya. Bapak itu dulu waktu jadi PNS sebetulnya jabatannya lumayan tinggi gitu ya. Tapi anaknya 4 juga satu pun nggak ada yang katakanlah masuk bekerja dibantu oleh bapaknya gitu. Jadi itu mungkin salah satu yang sampai sekarang masih ini ya, dalam artian punten jangan memanfaatkan jabatan seperti itulah gitu. Jadi memang seperti itu. Kemudian di Kementerian PU di Departemen PU ya waktu itu ya, itu kan juga sebetulnya dulu kan terkenal pasti kan orangnya duitnya banyak lah apalah gitu ya. Tapi kalau saya ingat dulu ya, Ibu saya Darmonita tuh mungkin dia adalah katakanlah gitu ya, istri pejabat yang paling nggak pakai banyak perhiasan gitu. Jadi memang sederhana ya. Ya seperti itulah mungkin ya. Terus juga nggak teman-teman saya yang adalah anak-anak pejabat DPR waktu itu kuliahnya semua di luar negeri. Jadi kan memang mungkin sama ya sekarang ada pertemuan di Departemen PU, kemudian kita ketemu dengan teman-teman dan itu kan masih zamannya kompleks PU gitu ya. Jadi kan kita bertemu dan itu juga memang itu sih yang sampai sekarang masih teringat bahwa ya sederhana itu lebih baik gitu ya. Kemudian jujur gitu. Jadi jangan istilahnya tadi memanfaatkan jabatan atau yang memanfaatkan hal-hal yang memang sebetulnya bukan hak kita seperti itu. Jadi itu dipegang teguh ya dok ya. Sama satu lagi kerja keras. Ya, sederhana, kerja keras, jujur. Amin ya mudah-mudahan. Itu hari ini dok. Itu barang mewah. Amin. Ya dok ya. Mudah-mudahan demikian. Ya. Terus tadi ngomongin masalah orang tua segala macam pendidikan. Saya tuh jadi penasaran juga dok, masa-masa dulu dokter sekolah dari mulai SD atau SMA sampai dengan kuliah, bisa diceritain nggak sih? Apalagi dokter kan dulu lumayan ya orang tua anak pejabat, tapi kan nggak selalu senang dalam sekolah segala macam. Bisa ceritain senangnya gimana, sulitnya gimana pada saat sekolah sampai dengan kuliah, terusnya kuliah di mana, PTT di mana, lulus tahun berapa? Siap. Kalau SD, jadi memang karena ayah saya itu banyak mutasi gitu ya. Jadi memang SD itu saya pindah sampai 3 kali, di Bandung, di Surabaya, sampai di Jakarta gitu. Itu yang teringat. Kalau dibilang gimana sih kayaknya fine aja ya. Maksudnya saya sih seingat saya semua pengalaman di SD itu baik. SMP juga baik-baik aja. Waktu di SD ya namanya juga anak SD. Kalau di SMP tuh seingat saya agak nerdy ya. Jadi saya tuh belajar mulu gitu SMP kayaknya. Terus masuk SMA. Nah SMA namanya juga kita remaja tuh mulai kenal madol gitu ya. Mulai. Tapi sih juga tetap. Apa tuh madol? Udah bisa bolos gitu ya. Jadi pokoknya terus mulai berkenalan dengan organisasi di SMA. Mulai istilahnya apa namanya ya? Ya pokoknya mulai belajar lah bahwa orang tuh hidup jangan belajar mulu gitu ya. SMA. Saya SD-nya pindah tuh di Bandung, terus di Surabaya sama di Jakarta, lulus Jakarta. SMP-nya di SMP 11 di Majestic waktu itu. Karena itu tuh tinggalnya juga masih di Jakarta ya. Kuliahnya dok? Kuliahnya di Trisakti, Fakultas Kedokteran Trisakti. Kuliahnya juga lumayan lama karena zaman saya dulu itu Fakultas Kedokteran swasta itu masih pakai ujian negara. Masih lulus ujian lokal, ujian negara. Jadi kalau sekarang kan bisa 8 tahun, saya lama lumayan 10 tahun saya kuliah. 10 tahun dong. Itu pun disambi kerja karena kan apa namanya ya? Ya itu tadi karena memang dari kecil kan memang dibiasain apa ya? Jangan mau gampang gitu ya. Jadi ketika kemudian dapat kesempatan bekerja, ya saya juga bekerja sambil kuliah gitu. Sempat ngerasain yang koas sambil kerja itu juga sempat. Jadi memang kuliahnya lumayan lama. Sempat ada gagal ujian negara juga ada. Kemudian waktu itu kan dokter itu kan esket nanti terus baru koas gitu ya. Itu juga ada nunggu giliran dapat masuk ke siklus koas juga ada. Kemudian setelah selesai koas ngantri ujian negara. Nah, jadi memang panjang. Jadi kalau tanya kuliahnya lama, lama saya mah kuliahnya. Lama ya? Lumayan. Jadi 10 tahun itu lulus tahun berapa kedokteran? Saya masuk tahun 90, lulusnya tahun 2000. Tahun 2000 ya. Gitu. Itu waktu yang panjang, tapi lumayan, kan alhamdulillah kan semuanya sekarang bisa dinikmati ya. Amin, mudah-mudahan. Terus dok, kuliah dokter lama 10 tahun.
Dan mungkin dulu dari SMA ngeliat kedokteran, wah kuliahnya lama. Itu biasanya kan dulu kalau anak-anak SMA nih, aduh capek deh jadi dokter tuh, kuliahnya lama segala macam. Pertanyaannya, itu keinginan orang tua atau dokter sendiri? Ya, kalau menurut ibu saya sih dari kecil kalau ditanya sudah bilangnya kepengen jadi dokter menurut ibu saya. Tapi yang namanya kita lulus SMA ya sempat juga terpikir untuk mencari pekerjaan lain. Salah satunya saya kan lumayan jangkung ya, pernah hampir jadi pramugari. Oh, tapi tidak dikasih. Terus ketika itu juga sempat terus jadi dokter terus diajak masuk TNI, tapi itu juga nggak dikasih sama orang tua. Ya, tapi memang ketika kemudian lulus SMA dan kuliah gitu ya, sebetulnya Trisakti kan swasta. Saya sebetulnya keterima di negeri, tapi memang bukan kedokteran. Tapi kemudian bapak mengatakan, jadi dokter aja ya. Kebetulan saya juga termasuk anak yang nurut gitu ya sama orang tua. Ya udah oke, gitu toh. Insya Allah juga bisa lah gitu ya. Jadi ya dibilang saya mau banget full ya mungkin juga iya, tapi dibilang karena dorongan orang tua juga mungkin juga iya. Kombinasi lah. Kombinasi ya. Sepertinya gitu. Ya. Karena memang biar gimana pun belum bisa bersikap sendiri seusia gitu ya. Iyalah. Tetap orang tua mengarahkan dan kebetulan memang berhasil. Insya Allah mudah-mudahan. Ya. Seru nih tadi juga dokter cerita SMA tuh udah mulai kenal berorganisasi. Nah, terus saya dengar dokter pernah menjadi ketua senat ya? Iya. Waktu kuliah kedokteran ya. Seperti itulah. Itu pada saat tahun-tahun itu kan banyak demo. Banyak orang ingin menyampaikan pendapat gitu kan. Pernah nggak mimpin demo? Ya, kayaknya tuh demo terhadap pemerintah itu baru keluar di 98 ya. 98. Ya. Saya kebetulan sudah meninggalkan kampus tuh 95. Jadi sudah selesai esket kan. Jadi kalau kan kayaknya kalau demo-demo kan yang masih di kampus gitu. Jadi 95 tuh saya sudah selesai esket. Tapi memang nganggur setahun karena nunggu bisa masuk koas. Ya kalau koas malah sempat demo. Jadi memang nggak ngerasain demo. Justru ketika 98 itu saya sedang koas di RSL Minto Harjo. Jadi benar-benar ngerasain yang kedatangan korban-korban itu. Jadi saya tuh ketika insiden 98 itu saya 4 hari kalau nggak salah nggak pulang dari RSL Minto Harjo. Jadi ilmu kemedisannya sudah dipakai. sudah terpaksa karena di situ ya udah malah berdatangan korban dan itu kan RSAL. Jadi kan kita memang harus standby. Jadi memang itu yang ngerasain kalau bukan Minto Harjo Rituan Maureksa yang di Salemba itu. Gitu. Jadi saya tuh nggak pulang sampai 4 hari. Ya udah di situ ya berkumpul dengan TNI gitu ya waktu itu, terus ikut ngurusin korban-korban karena kalau nggak salah Salemba juga lumayan rame ya. Ketika udah ada dan waktu tahun itu kan nggak ada HP, saya cuma punya pager, tapi kan memang pager juga baterainya bisa habis. Jadi itu benar-benar yang merasakan ya orang tua juga khawatir. Saya nggak terlalu khawatir karena saya pikir saya ada di institusi kesehatan gitu ya. Terus akhirnya pas udah hari keberapa tuh baru deh bapak tuh jemput gitu, dan kita memang sudah bisa pulang karena sudah lebih tenang waktu itu. Tapi jadi, kondisi pada saat itu belum jadi dokter, masih koas, sudah dihadapkan hal seperti itu tegang banget. Itu ada niatan nggak mau mundur? Nggak ada ya? Kebetulan nggak. Mungkin karena kita kan ngadepinnya rame-rame ya, artinya kan di situ ada sama-sama koas. Kemudian alhamdulillah juga TNI yang di rumah sakit tuh kalau menurut saya baik-baik ya. Jadi mereka juga dokternya juga waktu itu kebetulan dokter yang spesialisnya yang ada dokter anestesi. Jadi beliau juga mengatakan kita butuh bantuan, kita harus standby. Ada sih yang ditawarkan pulang dan dia akhirnya pulang. Tapi kalau saya pikir ya udah nggak apa-apa lah, Bismillah gitu ya. Toh pengalaman juga gitu kan. Kalau misalnya nggak menjalani kan saya nggak bisa cerita ke bapak juga saya menjalani itu gitu ya. Jadi waktu itu diambil positifnya aja, makan juga ada gitu kan. Ya, saya sih melihatnya pengalaman berharga lah, bisa melihat ya segala macamnya pada tahun 98 itu gitu. Itulah kenapa saya mengundang dokter ke sini. Jadi termasuk karena kami pikir dokter tenaga kesehatan, pejuang di garis terdepan dalam hal-hal yang sifatnya tadi udah pengalaman di 98, sekarang di pandemi COVID, tapi nanti kita akan ngomongin masalah COVID dok, dan juga kita minta ide-ide dokter untuk Kota Depok. Siap. Tapi sebelum ke sana masih bicara masalah organisasi ini, masih bicara masalah organisasi.
dokter suka berorganisasi. Itu ada pengaruhnya nggak sih dalam pembentukan karakter dokter? Ya, pasti ada ya. Jadi memang kalau saya melihatnya begini, seseorang yang belajar ya, masuk SD, SMP, SMA, kuliah, sebetulnya dia tidak hanya punya kesempatan untuk menambah ilmu gitu ya. Kalau dia kemudian berorganisasi dan lain-lain, dia juga bisa mendapatkan pengalaman, kemudian kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan banyak orang gitu ya kan. Kalau kita berorganisasi kan mau nggak mau pasti kan kita ketemu orang dan ya harus harus berbenturan mungkin ya dengan orang lain dan lain-lain gitu ya. Kalau buat saya sih sangat bermanfaat gitu ya buat saya ya. Kita bisa belajar, kalau ketemu orang kayak gini kita mesti kayak gini, kalau ketemu permasalahan kayak gini kita harus kayak gini. Dan alhamdulillah sih kalau saya sih memang enjoy gitu ya. Enjoy ya. Dan berarti berorganisasi itu ada pengaruhnya dalam diri dokter ya? Lumayan, alhamdulillah. Lumayan ya. Nilai apa yang paling terasa? Kalau dibilang nilai saya belum kepikiran, tapi intinya kita jadi benar-benar bisa belajar berinteraksi dengan orang lain gitu ya poinnya ya. Dan komunikasi adalah yang paling penting saat ini. Mantap. Terus juga tentu tadi bicara perjalanan sampai ke koas segala macam. Tentu kan nggak langsung jadi PNS tuh. Enggak, iya kan? Nah, sebelum jadi PNS dokter di mana kerjanya? Ya seperti kebanyakan dokter yang baru lulus pada saat itu sempat di beberapa klinik swasta gitu ya. Terus saya juga pernah tergabung dengan itu ACT tuh, aksi cepat tanggapnya dompet duafa, sama PMI. Waktu ada tsunami Aceh juga berkesempatan pergi ke sana jadi relawan. Ke sana? Iya, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Kan itu kan kejadian 25 Desember ya. Saya berangkat itu 27 Desember ke sana. Berapa lama, Dok? 2 minggu harus pulang karena stres. Jadi 2 minggu pulang. Berangkat pertama tuh saya pergi dengan PMI, terus pulang sekitar berapa hari, terus berangkat lagi. Jadi di Aceh tuh 2 kali ke sana. Terus ketika gempa Sumbar juga alhamdulillah, ketika Merapi meletus juga alhamdulillah sempat ke sana. 2 minggu di Aceh pada saat tsunami. Itu dokter pulang. Iya, Pulangnya tadi karena stres. Ini ketentuannya atau dokter sendiri? Ketentuannya. Jadi waktu pertama kali tsunami itu kondisi di sana itu masih sangat mengerikan gitu. Jadi memang aturannya adalah petugas kesehatan yang memang terjun itu semua sih ya, relawan yang mengurusi jenazah juga itu 2 minggu harus break dulu. Terus serem ya dok ya kondisinya? Iya, mencekam ya. Dan memang ketika datang pertama tanggal 27 kan memang punten itu kan masih jenazah di mana-mana ya. Masih ya pokoknya begitulah, masih sulit semuanya gitu. Jadi memang saya jadi memahami gitu waktu disampaikan ketika kita briefing mau berangkat ini paling lama durasinya 2 pekan. Itu 2 pekan harus pulang karena memang butuh ini sih ya, butuh suntikan tenaga baru mungkin ya, tenaga dan meredakan emosi gitu ya. Memang ini sih memang kalau yang kedua lumayan tuh sudah lebih normal, tapi yang pertama benar-benar luar biasa, benar-benar yang jenazah di mana-mana gitu ya. Terus yang rumah juga semua runtuh, air juga susah, listrik nggak ada, itu masih seperti itu memang yang pertama. Jadi perjalanan sebagai dokter kayaknya dokter lebih banyak juga membantu sebagai sukarelawan ya. Nah sekarang kan jadi PNS. Itu apa bedanya dok? Kalau dulu swasta dokter lebih bergerak bebas. Nah sekarang tentu sebagai PNS agak sedikit ada aturan dan segala macam. Kenapa sih memilih jadi PNS? Ya, sebetulnya kalau ditanya itu juga salah satu permintaan bapak saya sebetulnya. Gitu. Jadi anaknya 4 itu kok kebetulan sekolahnya yang paling mungkin disuruh jadi sekolah dan karakteristik orangnya yang paling mungkin disuruh jadi PNS kayaknya saya. Jadi, yang lain gimana? Kakak saya nggak sih, kayaknya dia nggak kepengen jadi PNS. Gitu. Adik-adik saya apalagi. Jadi memang ketika itu saya jadi PNS itu kan memang sudah lumayan tua ya sayanya. Itu waktu itu bapak juga sudah sakit. Jadi ketika sakit tuh sempat beliau sebenarnya ngomongnya bercanda, kamu kan jadi PNS aja kayak bapak gitu kan. Saya pikir apa susahnya mengikuti permintaan beliau gitu. Jadi kemudian saya mencoba dan alhamdulillah bisa gitu. Saya kalau dibilang beda aturan, kalau menurut saya punten, kan semua hal itu kan pasti ada sisi positif sisi negatif ya. Yang pasti kalau jadi swasta itu ketika jadi swasta kan punten kemungkinan tidak bekerja kan besar ya. Kalau jadi PNS kan insya Allah kan ya sudah jadi PNS selama kita nggak ngaco-ngaco banget kan, insya Allah juga pekerjaannya lebih memberikan keamanan pekerjaan gitu ya. Itu sisi positifnya. Terus mengenai aturan
Ya kalau orang sudah mendaftarkan diri jadi PNS, dia harus siap terikat peraturan, namanya juga PNS. PNS itu kan hanya sedikit di bawah TNI Polri sebetulnya kan. Jadi siap berkorban. Amin, insya Allah. Ya kan kita dok ya, untuk bangsa dan negara, apalagi untuk Kota Depok kan. Untuk warga Depok dulu ya. Warga Depok. Ya, siap. Dan dokter, segudang kesibukan dokter, saya juga tahu kalau dokter jadi dosen. Oh, siap. Ini ketika jadi dosen, ini masih sempet jadi dosen, apalagi sih yang dicari dok? Ya, sebenarnya sih bukan apa gini. Kan memang puskesmas itu menjadi tempat praktek belajar lapangan mahasiswa kedokteran. Jadi sebenarnya itu bermula ketika FKUPN kemudian mencari tempat untuk praktek dan kemudian waktu itu berpraktek di tempat saya kerja. Kemudian ketika sudah ini mereka menawari, dokter mau nggak jadi dosen tamu di UPN gitu kan, dan memang hanya dosen tamu, dalam artian dosen tamu itu satu semester mengajar mungkin hanya 4 kali, hanya sebuah subsistem mata kuliah, sub mata kuliah gitu ya, jadi nggak full gitu. Jadi ya saya ketika ditawari ya saya pikir kenapa tidak gitu ya, bisa melakukan sesuatu yang di luar rutinitas. Dan waktu itu kan saya juga belum jadi kepala puskesmas, jadi saya pikir ya sudahlah, ayo gitu kan, itu aja sih Pak. Jadi bukan mencari sesuatu yang lain sih, soalnya enggak, ada kesempatan aja. Jadi mungkin yang dicari justru menambah ilmu, karena ilmu itu semakin kita berikan itu semakin bertambah. Betul ya dok ya? Betul sekali. Ya, paham. Terus ngomongin hobi nih, dokter tuh jarang olahraga. Iya, badannya gemuk udah kelihatan. Itu sih sudah bisa ditebak. Itu dokter kan jarang olahraga nih. Betul. Saya pikir dokter kan orang kesehatan, tapi kok nggak menyempatkan diri untuk olahraga, malah sukanya makan. Iya betul. Jadi memang begini, dulu sebelum COVID ya, kita kan sering penyuluhan gitu ya ke posyandu, ke masyarakat. Saya paling sulit tuh kalau penyuluhan mengenai hipertensi sama kencing manis, karena bahasanya menjaga berat badan gitu, padahal saya juga gemuk. Ya bingung aja cari waktunya Pak, saya tuh mau olahraga kapan, dan memang karena sudah kelamaan berhenti kali ya, jadi terus jadi tidak terbiasa untuk berolahraga. Ya mudah-mudahan lah nggak kenapa-napa. Ya jangan sampai loh, tapi kalau bisa sempatkan. Amin. Jangan sampai nggak sama sekali. Ya, cuman itulah alasan ibu-ibu ya, ibu kan dulu masih nyapu ngepel gitu ya, anggap aja lah itu agak ngeluarin keringat. Dan itu lebih berkeringat dari olahraga. Amin. Ya, siap. Mudah-mudahan demikian. Ya dok, sekarang tadi ngomongin hobi, ngomongin perjalanan sekolah, berorganisasi. Sekarang kita ngomongin masalah COVID nih. Siap. Gitu kan. Ini kan termasuk ya fenomena yang menakutkan lah ya. Gitu ya. Bisa nggak diceritakan gimana sih kondisi perkembangan COVID saat ini? Iya, baik. Kalau kita bicara COVID, memang terus terang saja nih, kita di Indonesia tuh kan baru saja lepas dari gelombang kedua ya. Di 2020 tuh ketika awal-awal mulai, kemudian ada waktu itu kan bahasanya PSKS kalau nggak salah ya, pembatasan sosial skala besar itu, PSBB atau apa itu, PSBB itu kan turun tuh kasusnya. Jadi mulai COVID muncul di bulan April, kemudian masuk ke bulan Juni itu turun kasusnya. Terus begitu hari Idul Fitri naik, tapi turun lagi. Kemudian habis liburan Natal dan Tahun Baru itu naik. Jadi memang dia tuh naik turun. Yang mulai terasa naiknya lumayan tuh setelah libur Natal tuh Desember, Januari itu tinggi, tapi turun lagi. Nah kemarin memang yang luar biasa itu gelombang kedua di bulan Juni itu benar-benar istilahnya benar-benar kenaikan kasus COVID yang sungguh-sungguh di luar dugaan, dan memang benar-benar luar biasa buat semua unsur yang ada di masyarakat ya, bukan cuma puskesmas ya, termasuk warga itu sendiri gitu, karena demikian banyak orang yang sakit. Dan memang kita juga sudah sama-sama tahu ketika gelombang kedua kemarin timbul itu sudah bermutasi kan virusnya. Virus itu kan memang adalah benda yang gaje, kalau kata ababil gitu ya, apa tuh? Abigail, dia suka sekali bermutasi gitu. Jadi ketika dia bermutasi, kita juga jadi lebih bingung gitu, karena bentuknya kan beda dengan yang biasanya. Jadi memang paling mengerikan tuh terus terang di akhir Juni sampai awal Juli itu benar-benar yang
situasi COVID yang benar-benar, aduh, saya udah nggak punya kata-kata kecuali luar biasa dan mengerikan. Luar biasa. Tapi alhamdulillah dengan semua upaya baik dari pemerintah pusat, pemerintah kota dan lain-lain dengan semua unsurnya sekarang udah turun. Alhamdulillah turun. Dan kalau nggak turun nggak kebayang kayak apa terus terang. Oke dok, tadi cerita masalah itu turun naik COVID dan kalau saya lihat itu tergantung pergerakan masyarakat. Tentu tadi disebutkan pada saat liburan, setelah liburan pasti naik segala macam. Rata-rata ketika naik itu per hari yang dinyatakan positif berapa? Ya. Ketika kasus sedang gila-gilaan kemarin bahasanya jadi nggak jelas. Itu kami di Kecamatan Limo itu sehari bisa sampai 150 orang. Di sehari satu kecamatan Limo di Kota Depok. Ya. Itu 150 sampai 175 lah satu hari bisa. Satu hari itu ya. Satu hari. Itu angka top tuh. Iya, aduh, luar biasa pokoknya, sampai bingung gitu rasanya. Terus kondisinya sekarang gimana? Kalau sekarang alhamdulillah banget, sudah bisa dikatakan sudah hampir kembali seperti ketika melanda ya. Waktu itu, sekarang ini paling banyak satu hari itu 15 lah, 10 sampai 15, 10 kalinya jadi waktu itu ya. Tapi memang berasa kok. Jadi dari kasusnya biasa kemudian meningkat jadi 2 kali, 3 kali sampai 10 kali itu benar-benar terlihat gitu. Sekarang turun. Alhamdulillah. Artinya sekitar 10 ya 10 sampai 15 lah satu hari. 10 kali lipat ya. Betul, Pak. Betul. Ngeri ya. Lumayan. Tapi Dok, tadi angkanya begitu tinggi. Terusnya juga perkembangannya cepat. Ini kalau kita lihat di media sosial, media elektronik, yang kena ini kan banyak orang tua ya, orang tua. Dokter bisa menggambarkan nggak perbandingan angka orang yang kena COVID berdasarkan usia? Ya, gini, mungkin saya infokan sedikit dulu bahwa yang kena COVID orang dewasa itu sebelum virusnya bermutasi. Tapi ketika virus itu sudah bermutasi, dia yang namanya varian Delta, Alpha, Kappa segala macam itu, anak-anak sudah banyak yang kena. Gitu. Jadi bahwa kemudian anak-anak banyak yang kena itulah sebetulnya salah satu ciri ketika virus sudah bermutasi. Jadi punten sekarang tuh kita udah nggak bisa bilang bahwa si COVID ini hanya menyerang orang dewasa karena sekarang sudah banyak anak-anak gitu. Kalau dulu awal-awal mungkin kalau dibuat perbanding angka pasti saya nggak ada, cuman kalau dibuat perbandingan ya mungkin dari mungkin 1:50 ya, 1:50. Saat ini. Waktu itu kalau ya. sekarang? Kalau sekarang mungkin dari 50 katakanlah populasi ya. Sampai 1/4-nya sudah anak-anak mungkin. Anak-anak. Iya, seperti itu. Jadi mutasinya ini dia cepat dan menyerangnya sampai ke anak-anak. Iya, intinya begini. Saya sebenarnya tidak punya kapasitas berbicara mengenai virus, tapi begini. Virus itu ketika dia merasa bahwa well-being-nya dia tuh terancam, dia akan bermutasi gitu. Sehingga memang katakanlah sudah orang sudah mengkonsumsi obat tapi kemudian kurang tepat gitu ya, sehingga kemudian virusnya bermutasi. Nah, hasil mutasinya ini kan dia menjadi katakanlah varian baru gitu ya, varian baru yang memang sepertinya gejala yang ditimbulkan oleh varian baru ini lebih berat daripada yang dulu gitu. Lebih beratnya salah satu yang bisa diamati di Puskesmas itu ketika sudah banyak varian baru tuh punten banyak sekali orang yang pertama dia dinyatakan positif, kemudian beberapa hari kemudian sudah dilaporkan meninggal. Gitu. Itu banyak banget dan varian baru ini juga sepertinya dia kalau sudah terkena kepada seseorang itu gejala yang timbul langsung berat, langsung berat ya. Kebetulan juga waktu itu ketika rame banget pasien itu kan fasilitas rumah sakit juga pada penuh semua gitu. Jadi memang banyak orang yang seharusnya dibawa ke rumah sakit juga kita tidak bisa membawa, banyak orang yang butuh oksigen juga kita nggak bisa memberikan walaupun ketika itu semua sumber daya oksigen yang ada di Puskesmas sudah kita kerahkan gitu ya, tapi tetap tidak bisa mendapatkan penanganan yang adekuat. Jadi memang virus yang baru ini katakanlah dia memang lebih berat gejala yang ditimbulkan. Dan kedua, entah kenapa saya tidak memahami kenapa, tapi ya itu dia sudah mulai menyerang anak-anak gitu, dan anak-anak juga banyak yang gejalanya berat seperti itu. Jadi virus ini ya memang nyata dan mematikan. Oke dok, kalau kayak gitu, tapi masih ada nih sebagian orang yang menganggap
lahirnya virus ini adalah sebuah konspirasi, gitu kan, dikait-kaitkan dengan ini senjata biologis. Gimana nih pendapat dokter? Saya agak takut bicara konspirasi sama senjata biologis, tapi mungkin yang harus saya garis bawahi, mungkin punten, minta tolong jangan mengatakan virus itu tidak ada gitu ya, karena buktinya ada kok. Dan banyak yang meninggal. Banyak yang meninggal, artinya ya. Saya kalau lagi gemes juga sama kayak gitu ya sempat ngomong, udah silakan deh datang ke puskesmas gitu ya, datang jadi relawan di puskesmas atau di rumah sakit, silakan perhatikan gitu, pantau lah orang-orang yang memang positif kayak apa gejalanya, terus nanti kalau harus dirujuk kayak apa, jadi mereka juga bisa melihat bahwa ada kok virus COVID itu gitu ya. Dan nyata. Oh iya pasti pasti gitu. Terus tadi banyak yang kena COVID. Terus juga mohon maaf banyak yang meninggal, dan upaya pemerintah kan luar biasa. Iya, betul Pak. Salah satunya sekarang lagi didorong adalah terkait vaksin ya. Betul. Nah vaksin juga ada yang mengaitkan dengan apa namanya konspirasi dok. Ini kan jadi bikin gimana ya, dokter udah siang malam kerja, tapi masih ada yang mendengungkan seperti itu, sampai dibilang jangan divaksin, nanti ada chipnya loh di dalam. Itu gimana dok? Aduh ampun. Ya itu memang apa ya? Itu yang bikin petugas kesehatan tuh agak gregetan. Sebenarnya bukan kita nggak ikhlas bekerja, tapi kan apa ya? Jangan menyebarkan kabar-kabar yang tidak benar gitu. Kalau saya ditanya nih ya, kalau saya boleh jawab jujur, saya nggak percaya di chip-chip seperti itu gitu ya. Buat apa juga gitu. Pokoknya ya. Aman lah ya. Insya Allah. Aman ya. Oke. Insya Allah. Aman dan nggak perlu takut divaksin. Sebetulnya nggak, sama sekali nggak. Oke. Dan dok, selain itu kita masih penasaran. Kita bukan orang medis dan banyak bukan orang medis juga yang penasaran. Kalau sudah divaksin dan dia pernah kena COVID atau penyintas, masih perlu prokes nggak sih? Ya, jadi sebetulnya memang vaksinasi itu kan kata dia tuh memasukkan virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh dengan harapan tubuh akan membentuk zat kekebalan tubuh gitu ya. Tapi itu tidak menjamin 100% orang tidak akan tertular lagi. Jadi memang ketika seseorang sudah divaksin ya dia tetap harus melakukan protokol kesehatan. Vaksinasi itu sebetulnya yang dituju salah satunya adalah ketika dia terserang itu gejalanya tidak berat gitu ya. Jadi bukan berarti dia tidak bisa terserang ya, kayak mohon maaf sudah banyak contohnya, banyak orang yang sudah vaksinasi 2 kali tapi kemudian juga harus terserang lagi gitu ya. Seperti misalnya katakanlah SDM di Puskesmas Limo gitu. Banyak sekali dari kami yang sudah vaksinasi 2 kali, bahkan sudah ada yang penyintas, dia juga terpaksa kena lagi. Tapi mungkin kalau petugas kesehatan ya mudah-mudahan sih bukan karena dia melanggar prokes, tapi karena memang dia kan hari-hari ketemu pasien positif gitu ya. Jadi biarpun sudah vaksin 2 kali, apapun jenis vaksinasinya, tetap harus prokes. Betul, iya, tetap harus protokol kesehatan. Jangan coba-coba melawan virus ini ya dok ya. Betul. Dok, balik sedikit. Tadi serunya dokter itu bekerja banting tulang. Saya pengen tahu nih. Mungkin banyak juga yang pengen tahu, khususnya sobat Ide Podcast pengen tahu nih. Siap. Gimana sih alur kerja dokter di kecamatan itu sebagai garis terdepan nih? Hari-harinya seperti apa? Masuk jam berapa? Pulang jam berapa? Beban psikologis apa? Ini bisa nggak diceritakan dok? Ya bisa, insya Allah. Memang tidak bisa dipungkiri sejak pandemi COVID itu jam kerja memang jadi panjang. Tapi nggak apa-apa sih kalau saya pribadi mah. Ini pendapat saya pribadi ya. Kalau seseorang sudah mau jadi dokter, apalagi dia jadi PNS, dia sudah tahu konsekuensinya gitu. Jadi memang ya ketika COVID ini saya mah nggak pernah pulang sebelum jam 9 ya rasanya ya. 9 malam? Iya Pak. Apalagi memang ketika kasus itu banyak itu. Jadi gini, ketika kemarin kasus banyak, itu ada saat di mana rumah sakit sudah benar-benar penuh dengan pasien. Itu hari terakhir sebelum akhirnya rumah sakit itu penuh, kami dari Puskesmas Limo itu merujuk sampai 6 orang. Satu hari merujuk 6 orang. Satu hari 6 orang? Ya, dan merujuk pasien itu kan juga nggak bisa misalnya, saya maunya ngerujuknya jam kerja ya, kalau di luar jam kerja nggak mau, kan nggak bisa begitu. Jadi memang sejak pandemi ini memang jam kerja saya memang jadi panjang, artinya pernah pulang jam 3 malam juga pernah, nggak pulang juga pernah suatu hari. Ya di kantor? Nggak, ya
mandi di kantor, nggak tidur. Kantor pasien terus mandi gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, kan memang ya itu bagian dari konsekuensi pekerjaan seorang dokter, apalagi maaf kepala puskesmas, apalagi pas pandemi COVID gitu ya, nggak bisa dipungkiri. Masuk jam? Harusnya sih 7:30, cuma memang kalau saya pulang jam 3 gitu, biasanya saya jam 8 baru sampai puskesmas. Okay. Jadi dari jam 8 bisa jam 9 pulang? Bisa lebih. Jam 3? Bisa. Nah, ngapain aja di sana, Dok? Maksudnya cara penanganannya seperti apa? Ya, pasien COVID itu kan dia pastikan awalnya dia gini. Kalau ada yang seorang positif COVID kan kita pertama tracing gitu ya. Tracing itu kan berarti kita mencari tahu dia kontaknya siapa aja gitu ya. Nanti kalau udah orang yang kontak dengan pasien itu akan kita periksa. Nanti sesudah itu kita kasih obat. Tapi kan memang karena COVID ini penyakit baru dan dia memang penyakit baru yang kalau menurut saya, kalau meminjam bahasa Bapak tadi kan dia tuh kejam gitu ya COVID itu. Jadi memang banyak orang yang terkena COVID itu kemudian gejalanya menjadi berat dan kemudian dia harus dibawa ke rumah sakit seperti itu. Jadi memang salah satunya yang dikerjakan pada saat pandemi COVID ini memang merujuk pasien ke rumah sakit. Terus juga kunjungan rumah itu beberapa pasien itu yang dia mengalami katakanlah perburukan gitu ya, tadinya gejalanya ringan, kemudian jadi sedang, kemudian bahkan jadi berat. Khususnya kemarin ketika rumah sakit penuh, itu terpaksa mau nggak mau semua pasien yang memberat itu harus dikunjungi. Kalau nggak salah tuh pernah satu hari itu kita sampai mengunjungi lebih dari 20 pasien kalau nggak salah waktu itu. Itu yang isoman ya? Yang isoman di rumah, betul. Angka sedang tinggi, betul. Mau tidak mau di tempatnya di rumah masing-masing ya. Dan itu dokter datang satu persatu. Iya Pak. Dengan tim. Saya biasanya kalau bisa pakai mobil diantar ambulans, kalau harus pakai motor diantar motor karena saya nggak bisa bawa motor gitu. Wonder Woman. Enggak sih. Itu bagian dari tugas seorang dokter kalau kata saya. Ya, itu aja sih sebenarnya isinya. Ya memang tidak bisa dipungkiri karena Puskesmas kan juga nggak hanya ngurusin COVID, ada kegiatan yang lain juga. Kemudian karena Puskesmas juga institusi pemerintahan, jadi kan ada pekerjaan manajerial, pekerjaan keuangan, pekerjaan kepegawaian yang tetap harus dikerjakan, mungkin seperti itu. Ngurusin masalah manajerial, masalah pelayanan. Iya. Dan pelayanan selain COVID tetap masih diterima. Iya, yang memungkinkan. Yang memungkinkan. Tapi pada saat itu lebih banyak yang COVID-nya ya. Kalau pelayanan rutin kita tetap jalan biasa Pak, kecuali yang tidak boleh kayak kemarin kan waktu lagi PPKM darurat kan gigi harus tutup, kita tutup gigi, paling begitu. Itu kan kerja tuh luar biasa, pastikan lelah tuh. Lelah dan masyarakat juga sudah lelah. Betul. Ini kalau orang sudah lelah biasanya emosi. Betul. Pernah nggak Dok ngalamin udah lagi lelah-lelah, terusnya ada yang komplain berlebihan, marah-marah, gimana Dok? Iya, ada pasti. Pasien COVID itu masih gini, karena dia memang penyakit baru, orang kalau kena COVID itu yang ada panik duluan gitu. Gejalanya ringan pun dia panik, pasti seperti itu ya. Kalau saya pribadi, kemudian saya juga sampaikan ke tim COVID Kecamatan Puskesmas Limo ya. Kalau ngadepin pasien COVID itu memang kita harus sabar banget dan memang kami membiasakan pasien itu tidak telepon tapi pakai WA gitu. Karena kalau kita telepon kalau kitanya emosi kan bisa kebaca gitu ya. Kalau pakai WA kan kita bisa mengetik bahasa-bahasa yang baik gitu ya. Jadi memang kita selalu berupaya dan pernah juga dulu awal-awal pandemi itu per telepon dan kata-kata kami itu diputar-balikan pasien. Jadi akhirnya kami sepakat bahwa harus via WA supaya ada rekam jejaknya gitu kan. Jadi pasien marah tentu ada. Sudahlah kalau dimarahin pasien lo udah makanan kami hari-hari. Tapi memang saya pribadi itu kalau pasien marah tuh udah nggak dimasukin hati gitu. Ya kita melihatnya dia adalah orang sakit, dia butuh bantuan, dia nggak tahu gitu ya. Orang marah-marah kayak apa ya udah kalau WA ya kita jawab. Makanya itu tadi lebih prefer dengan WA gitu karena kalau telepon kan kalau kita emosi jadi terbaca gitu ya. Jadi nggak apa-apa kok. Saya sudah pernah diancam mau dilaporkan ke Kementerian Kesehatan karena balas WA-nya kelamaan katanya. Tapi nggak apa-apa. Marahin pasien tuh sudah hal biasa kalau buat petugas puskesmas. Sampai ada ancaman-ancaman. Iya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya santai kok gitu karena memang mereka sedang butuh bantuan gitu ya. Mereka sedang panik itu pasti panik dan kayaknya kalau saya lihat memang pengetahuan masyarakat tentang COVID itu belum komprehensif ya. Jadi memang banyak yang masih takut ini, takut itu dan kan memang sebenarnya jadi kewajiban kami di puskesmas untuk memberikan pengetahuan kepada mereka. Ya kalau sampai kesel banget, orangnya keterlaluan ya udah jangan dibalas dulu gitu ya. Nanti kalau sudah nunggu
adem dulu. Iya, dan menjawabnya kan harus enak gitu ya Pak. Kan kadang-kadang kalau kalimat kita baca sekali, nanti jawabnya apa ya gitu, kalau sambil mikir gitu kan bisa nanti pelan-pelan dijawab gitu. Oh, Dok, itu banyak yang komplain, banyak yang marah lah, pokoknya segala macam. Dan dokter tentu nggak mungkin kerja sendiri. Betul. Berapa tim dokter? Siap. Jadi karena jumlah nakes yang terjun ya. Awalnya dulu itu memang timnya kecil, tapi ketika sudah tadinya cuma 2 orang, kemudian pasien nambah, kita tambah orangnya, tapi memang di awal 2002 di tribulan 4 2020 tuh akhirnya kita bikin tim kelurahan, karena kan Puskesmas Limo itu kan satu kecamatan, jadi ada tim kelurahan Grogol, tim kelurahan Krukut, Limo dan Meruyung. Itu satu kelurahan yang megang tuh antara 4 sampai 5 lah, 4 sampai 5, ada yang 6 karena penduduknya lebih banyak seperti itu. Dan kemarin ketika kasus sedang tinggi-tingginya, itu akhirnya terpaksa yang non medis pun kita libatkan gitu, karena memang sudah nggak kepegang. Jadi kemarin kan karena kita sekarang BLUD akuntan pun kita suruh mantau pasien, petugas pendaftaran segala macam. Jadi memang kemarin ketika kasus banyak itu satu kelurahan tuh bisa sampai 10 orangan lah, segala petugas kesehatan lingkungan, nutrisionis segala kita minta pantau pasien gitu. Jadi kalau tim di puskesmas yang dokter pimpin itu berapa orang nakesnya? Seluruhnya sekarang ada 54. 54 dan itu semua dilibatkan. Terpaksa ya. Walaupun backgroundnya bukan. Yang tidak memantau pasien waktu itu hanya kebersihan, petugas kebersihan, petugas keamanan sama supir ambulans akhirnya. Selebihnya dilibatkan. Iya. Bidan segala terpaksa. Harus terjun ya. Iya. Seperti itu jadi kita tahu kekuatan organisasi kita ya. Idealnya berapa sih jumlah nakes yang dibutuhkan, Dok? Ya. Susah juga ya gini. Kemarin itu ya Pak, kalau kita bicara khusus COVID, ketika kasus sedang banyak itu dan kami sudah kewalahan, dan memang kemarin itu yang benar-benar bikin kewalahan adalah punten nomor telepon saya kan memang sudah tersebar gitu ya Kecamatan Limo. Jadi pasien baru tuh semua lapor ke saya, malah sayanya jadi nggak bisa bales. Jadi memang ada penumpukan gitu, penumpukan sehingga kemudian ada pasien yang malah tidak terpantau, tidak 3T. Jadi memang kemarin kami akhirnya karena memang sudah ada regulasinya juga bahwa tracing itu bisa dilakukan oleh masyarakat, akhirnya kami melibatkan kader. Jadi memang kemarin kami melibatkan kader. Dan itu sangat membantu ketika pasien sedang banyak, paling tidak 3T-nya bisa berjalan. Kalau ditanya idealnya, kalau kita bicara anjap ABK sebetulnya banyak masih kebutuhan. Analisis jabatan. Dan ya analisis jabatan dan beban kerja gitu ya. Sebenarnya masih banyak. Jadi kayak kemarin tuh kalau nggak salah kita berhitung tuh kita butuh dokter sampai 10, butuh perawat sampai 12 gitu, sampai 16 kalau nggak salah perawat. Tapi kan tidak mungkin ya, nggak mungkin juga demikian banyak sumber daya manusia yang dipusatkan di puskesmas. Sebetulnya sih insya Allah sih kami di Puskesmas Limo kalau pekerjaan biasa sih kepegang. Artinya biasa kok satu orang megang beberapa tupoksi itu biasa. Cuman memang kemarin yang benar-benar terasa tuh ketika satu hari ada 150 sampai 170 pasien baru COVID, itu yang benar-benar bingung kita gitu ya menindaklanjutinya. Tapi kalau buat kegiatan rutin sih insya Allah komposisi dan jumlah SDM yang sekarang ada sudah mencukupi. Ini karena masalahnya masalah kondisi yang memang luar biasa ya. Luar biasa ya. Betul. Nah ini wilayah kerja dokter satu kecamatan aja atau ada kecamatan lain? Satu aja Pak, jangan ditambah ya siap. Satu kecamatan. Oke Dok, apa namanya tadi tentu juga cerita kan tadi dokter itu luar biasa kerja pagi pulang malam segala macam. Ini orang rumah protes gak Dok? Siap. Saya kebetulan saya di rumah cuma berdua sama suami. Saya belum punya anak dan alhamdulillahnya juga gitu ya, saya dikasih Allah suami yang begitu pengertian dan bisa menerima gitu ya. Jadi suami saya tuh benar-benar tahu kalau istrinya tuh kalau kerja tuh memang totalitas gitu ya katakanlah. Ya alhamdulillah nggak pernah protes. Selama kalau saya pulang lewat jam 9 saya info saya kemana, terus memang jadinya kalau saya kayak misalnya ngerujuk pasien atau ke rumah pasien meninggal ya saya kirim foto jadinya. Aku lagi di sini ya gitu supaya memang ketahuan bahwa istrinya ini nggak pulang nih jelas kemana gitu ya. Seperti itu. Untung suami pengertian. Alhamdulillah. Iya Pak. Alhamdulillah. Terus kalau misalkan tentu tadi perjalanan yang capek, melelahkan, tentu kan
nggak selamanya dong kerja. Tentu dokter perlu istirahat. Itu kalau lagi istirahat dokter aktivitasnya apa? Karena memang ketika bekerja kan lelah. Saya biasanya kalau memang udah tidur, Pak, benar-benar tidur. Jadi benar-benar istirahat. Iya. Nggak main HP ya? Sebetulnya memang baru bisa tidurnya. Kan memang pasien COVID itu kan pasti kontaknya pakai WA. Kemarin sih berasa tuh sempat yang pasien banyak itu yang memang semalaman WA-nya rame terus itu sempat. Tapi memang ketika sudah sepi, artinya tidak ada WA masuk ya pasti akan mencoba tidur. Dan saya alhamdulillah orangnya tidur sebentar aja tuh sudah bisa terrecharge gitu ya. Jadi misalnya gini, pulang sampai rumah jam 2 gitu ya, mandi biasanya kalau habis ke rumah pasien atau membawa pasien ke rumah sakit, saya mandinya di puskesmas supaya sampai rumah udah bersih kan. Jadi sampai rumah katakanlah 2:30 saya tidur gitu sampai subuh gitu ya, tidurnya udah tidur beneran, insya Allah pas subuh juga udah seger gitu paling. Terus waktu kemarin kasus juga sedang banyak, pernah tuh pas kasus banyak itu kami sehari nge-swab pasien tuh sampai 180 gitu. Saya kan juga swabber 180. Itu juga kalau sudah kelelahan ya udah saya gelar saja tidur di lantai juga nggak apa-apa gitu. Intinya pokoknya ketika memang rasanya lelah ya istirahat seperti itu. Dokter bekerja tidak sendiri. Pekerjaan sulit segala macam, menantang. Kalau dokter saya sih udah nggak diragukan lah ya. Artinya banting tulang segala macam. Tapi kan dokter sebagai pemimpin nih. Bagaimana cara memotivasi nakes yang lain, Dok, sehingga mereka mau bergerak bersama dokter segala macam? Bagaimana, Dok? Iya, memang apa namanya ya? Tidak bisa dipungkiri, tim saya juga bisa capek gitu ya, bisa lelah dan lain. Tapi memang kalau menurut saya pribadi memang menjadi bagian tugas ya, katakanlah pimpinan gitu ya, untuk menjaga moral orang-orang itu tetap tinggi. Jadi memang saya berupaya gimana pun tingginya kasus COVID, kita tetap bikin suasana tuh santai. Jadi kita tetap bercanda-bercanda, kita tetap ketawa-ketawa. Kemudian saya juga bilang sama tim pemantau, pokoknya kalau ada pasien yang bikin kesel langsung cerita ke saya, curhat gitu ya istilahnya. Biar kita bisa tanggung sama-sama. Terus kalau memang kira-kira sampai pernah tuh ada pasien yang ada pemantau yang nangis karena pasiennya tuh kasar gitu ya. Itu saya persilakan mereka semua untuk mengeluarkan unek-uneknya gitu supaya nangis ya. Iya, Pak. Kok bisa? Dibilang apa ya? Ya pokoknya gitulah, sudah kalau nggak apa-apa itu sih udah konsekuensi kami. Tapi memang ya itu tadi kan pasien kondisinya seperti itu, kami juga ada keterbatasan gitu ya. Jadi ya intinya kalau mereka ada permasalahan dengan pasien silahkan diceritakan ke saya, nanti saya bantu. Terus beberapa pasien yang memang sudah tidak bisa ditangani oleh teman-teman biasanya terus ke saya gitu. Saya juga tetap mantau pasien memang, Pak, terutama pasien-pasien khusus atau pasien-pasien bermasalah gitu ya. Jadi memang ya kita jaga supaya suasana itu bisa tetap nyaman gitu ya. Kemudian terus terang juga di Puskesmas sampai sekarang masih pakai WFH. Jadi mereka waktu kemarin itu kita sempat WFH 2 kali 1 pekan. Tujuannya itu supaya mereka bisa istirahat kan. Terus ketika kasus banyak juga saya sempat bilang teman-teman jam 9 matiin aja HP-nya. Toh kalau misalnya ada pasien nge-WA tim memantau nggak dibalas, pasti WA-nya ke saya gitu kan. Nanti saya juga bisa balas. Jadi ya pokoknya gimana caranya teman-teman tetap bisa happy, tidak tertekan gitu ya. Terus kan memang kalau di Puskesmas itu kan kita punya rapat bulanan, kemudian rapat koordinasi COVID ya. Kalau pas itu ya kita coba untuk kita bikin suasananya supaya nyaman gitu ya. Terus saya juga coba besarin hati mereka bahwa salah satunya nanti juga akan berlalu gitu ya. Terus memang ketika ada kendala saya harus mencarikan solusi gitu. Kayak kemarin waktu kasus banyak tim pemantau sudah mulai kewalahan. Nah, kita benar-benar harus cari jalan nih. Gimana caranya supaya mereka tetap bisa bekerja, pasien bisa terpantau, tapi tidak memberatkan mereka. Akhirnya kan kita minta bantuan kader. Jadi memang jadi bagian dari tugas pimpinan untuk bisa mencari jalan keluar gitu ya kalau ada permasalahan, dan bikin suasana supaya teman-teman itu tidak takut dan tidak ragu untuk cerita kalau ada permasalahan seperti itu. Jadi pemimpin bukan hanya perintah-perintah. Betul, ya, betul Pak. Jadi harus betul. Jadi tempat curhatnya. Iya harus. Harus. Iya. Dan itu walaupun mungkin dokter juga mohon maaf dalam hati mah menangis kali ya dok ya. Sebetulnya gimana ya, lelah sih ya Pak. Tapi mungkin juga karena pola pendidikan dokter ya. Kalau saya kan dokter cetakan zaman bahla itu ya. Dokter cetakan zaman bahla itu kok saya melihatnya benar-benar ditempa gitu ya, ditempa untuk jadi orang yang tidak gampang mundur gitu, tidak gampang putus asa. Lelah ya oke gitu ya.
ada masalah, oke, bingung sebentar, udah gitu harus cari solusi gitu. Kalau nggak kan masalah juga nggak akan terselesaikan. Luar biasa sekali, Dok. Kerjanya udah cloud, udah nggak usah diragukan lagi, memimpin juga dengan setulus hati. Amin, mudah-mudahan Pak. Nah, dukungan sarana prasarana gimana, Dok? Siap. Ya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Pertama begini, ketika awal pandemi, alhamdulillah waktu itu kami habis pengadaan APD. Jadi memang kami punya APD. Jadi alhamdulillah Puskesmas Limau tuh nggak ngerasain tuh yang pakai jas hujan tuh nggak ngerasain. Nggak gitu. Pernah ya. Nggak pernah. Itu orang-orang atau mungkin ada yang sampai. Ada. Kita alhamdulillah nggak. Terus juga memang karena alhamdulillah sekarang kan Puskesmas kan BLUD ya. Jadi ketika kemudian ada pandemi itu dan memang Tunggu. BLUD apa? Siap. BLUD itu Badan Layanan Usaha Daerah kalau nggak salah. Jadi bisa ngelola keuangan iya, betul, sendiri. Betul. Kami diperkenankan untuk pengadaan barang sendiri gitu ya. Jadi waktu itu ketika baru pandemi, alhamdulillah juga anggarannya masih ada. Akhirnya dialihkan gitu pembelanjaan, kita beli APD. Jadi di awal tahun tuh kita beli APD yang bisa dicuci pakai. Gitu. Jadi satu orang kita belikan, dan itu kita cuci pakai. Itu di satu sisi. Di sisi lain, alhamdulillah juga ketika awal pandemi itu banyak sekali yang memberikan donasi. Waktu itu teman SMA, teman kuliah, segala macam tuh banyak. Dan sebentar, sampai teman kuliah dokter. Iya, lumayan. Support. Iya. Iya. Dari teman SMA, tahu dokter. SD ada, teman SD ada, SMP ada, SMA ada. Tahu dari mana, Dok? Nggak tahu ya, mungkin ya kan kita kan namanya teman kan pasti tahu ya, oh si Naweng kerja di Puskesmas gitu ya. Kemudian ya mereka mengirimkan donasi, makanan juga banyak Pak. Jadi awal pandemi itu kita tuh sempet yang setiap hari tuh dikirimin orang makanan. Pokoknya bahagia deh sebetulnya. Selain APD yang tidak kekurangan, justru banyak simpati dari teman-teman terdekat berupa memberikan makanan ya, Dok ya. Dari warga juga. Jadi dari warga juga. Di Limau itu kan ada wilayah-wilayah yang memang menengah ke atas juga sempat tuh nyoba donasi makanan dan lain-lain. Jadi alhamdulillah kalau saya sih melihatnya hal-hal seperti itu tuh memang jadi salah satu suntikan energi gitu ya buat imun kami. Juga. Betul. Jadi selain tadi imunnya memang harus dipakai, imun psikologi juga. Betul, iya. Itu sangat diperlukan. Betul, iya. Terus kemudian banyak juga APD dari Kementerian Kesehatan gitu ya. Kalau nggak salah tahun lalu juga Pak Wali Kota sempat ngirimin itu buat nakes ya, ada coklat segala macam tuh pernah tuh Pak Wali Kota juga ngasih. Dari Pak Wali. Iya, ada suratnya. Ada suratnya. Iya. Apa? Luar biasa. Iya, jadi pokoknya kalau saya sih melihatnya betul ini situasi yang sulit, tapi saya melihatnya tetap banyak sekali support, banyak sekali dukungan, banyak sekali hal-hal yang membuat kami juga tetap semangat gitu lah. Jadi dokter bekerja tidak sendirian. Insya Allah enggak. Dari masyarakat didukung. Betul. Pemerintah Kota Depok mendukung. Betul sekali. Sampai Pak Wali kirim coklat. Iya. Coklat sama susu sama apalah lupa saya beberapa item. Dan itu betul-betul membantu dong. Iya pasti. Buat imun. Betul ya. Betul sekali. Nah, kalau tadi Pak Wali ngirimin coklat, ya kan, untuk biar konsumsi terus dong. Tapi saya mau tanya juga dong, pemerintah kota yang dipimpin Pak Wali ngasih insentif nggak sih? Siap. Ya. Ini mudah-mudahan kalau saya jawab saya nggak dimarahin nakes Kota Depok. Kalau saya pribadi jadi gini, punten. Ketika awal pandemi dan kami mulai bekerja dan kemudian bekerjanya memang menjadi lebih berat daripada biasanya. Sebetulnya ketika itu belum ada bahasa akan dapat insentif gitu ya. Tapi kami juga tidak kemudian menurunkan gigi gitu ya. Artinya ya ketika tetap semangat, gas terus. Ya. Jadi kalau saya sih melihatnya tenaga kesehatan yang memang tenaga kesehatan yang baik sejati. Gitu. Iya betul. Harusnya sih tidak memandang ke sana gitu. Artinya menangani COVID, mengurusi masyarakat, terutama urusan kesehatan memang sudah jadi bagian dari tugas seorang tenaga kesehatan, apalagi ASN gitu ya, PNS dan PNS seperti itu. Jadi kalau buat saya pribadi sebetulnya tidak ada insentif pun tidak apa-apa gitu. Artinya kami tuh tetap akan bekerja dan ketika awal kami kunjungan rumah ke rumah pasien, ada pasien meninggal kami harus datang, ada pasien dirujuk juga nggak dalam benak kami ntar kita dapat duit ya, kalau kayak ini nggak seperti itu gitu. Jadi
alhamdulillah turun gitu, alhamdulillah turun. Dan itu tapi memang poinnya bukan karena insentif. Bukan, sebetulnya bukan. Panggilan profesi. Iya, harusnya sih seperti itu. Oke. Memang tidak bisa dipungkiri, memang dengan adanya insentif, tim kami gitu ya, memang menjadi semangat sih seperti itu ya. Tapi artinya nggak bicara nggak cukup lah, buat kami itu sudah dikasih juga, alhamdulillah. Itu sebetulnya nggak bicara besar kecil. Enggak, Pak. Betul. Tapi itu bentuk perhatian. Iya, betul. Dan itu sudah cukup untuk membuat kita bertenaga. Iya, kalau buat saya. Iya, Pak. Jadi tadi saya pastikan lagi insentif sudah turun dong. Sudah. Mantap dong. Mudah-mudahan tambah semangat. Amin, insya Allah. Dok, bicara tadi masalah sudah panjang kita bicara tadi latar belakang dokter, kita bicara segala macam, terutama COVID. Pengen dong dok, minta himbauan dari dokter. Baik. Terkait masalah COVID ini bagi masyarakat seharusnya seperti apa? Baik. Ya, makasih Pak. Mungkin sebelum sampai kepada himbauan, saya atas nama pribadi dan atas nama Puskesmas Limo, kalau di wilayah Kecamatan Limo itu, saya mau berterima kasih sekali kepada semua pihak di luar Puskesmas yang memang sangat membantu, sangat mendukung, sangat memberikan support, berkolaborasinya enak banget, sinergitasnya, koordinasinya, dimulai dari Pak Camat waktu itu, kemudian sekarang Bu PLT Camat, kemudian Ketua Satgas, Pak Lurah, Pak Dan Ramil dengan seluruh jajarannya, Pak Kapolsek dengan seluruh jajarannya, dan terutama yang tidak bisa dilupakan adalah bantuan kader lingkungan ya, kader kesehatan, mereka sebenarnya kader posyandu Posmindu, tapi sekarang membantu kami untuk penanganan COVID, dan juga tidak lupa KSTJ ya, pengurus KSTJ ini juga dalam masa pandemi COVID ini benar-benar membantu. Kampung Siaga. Kampung Siaga Tangguh Jaya. Dulu waktu awal pandemi namanya Kampung Siaga COVID. KSTJ ya? KSC, dulu namanya KSC, sekarang namanya KSTJ. Itu sangat membantu, apalagi kemarin ketika kasus sedang banyak, mereka benar-benar membantu mencarikan oksigen, kemudian membantu membawa pasien ke rumah sakit, karena memang kami penuh keterbatasan gitu ya. Jadi buat kami, Puskesmas Limo, bantuan dari KSTJ, Kampung Siaga Tangguh Jaya, RT RW di dalamnya, kemudian kader itu benar-benar luar biasa. Jadi itu benar-benar menguatkan kami gitu ya, benar-benar kami tuh sadar bahwa kita nggak sendirian gitu. Jadi masyarakat Kecamatan Limo dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di dalamnya, kita benar-benar berjuang bersama-sama gitu. Nah, kalau kita di Limo tuh punya jargonnya itu LLC, Limo Lawan COVID gitu. Itu insya Allah berjalan dengan baik. Jadi terima kasih banyak saya kepada seluruh pemangku kepentingan dari atas sampai bawah lah, katakanlah, yang sudah demikian mendukung Puskesmas untuk menangani COVID di Kecamatan Limo. Baik, kalau mengenai himbauan, tentu pasti kalau ngomong COVID kita bicara protokol kesehatan gitu ya. Kalau di Limo kita sudah nggak 5M lagi, kita sudah 7M. Apa gitu. Ya, jadi 7M-nya pasti dimulai dengan menggunakan masker ya. Kemudian menjaga kebersihan tangan, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak aman 1,5 meter atau lebih. Nah, kemudian kemarin waktu 5M kan nambah 2, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Nah, kalau saya di Limo kita tambah 2 lagi, menghindari makan bersama gitu ya. Jadi makan bersama itu juga sudah terbukti menjadi sumber penularan gitu. Orang pergi ke tempat makan, pulangnya dia positif gitu. Itu sudah ada. Jadi menghindari makan bersama, dan yang satu lagi adalah menghindari bepergian. Benar-benar menghindari bepergian, menghindari keluar rumah kecuali memang perlu banget gitu. Jadi sudahlah, kita tunggu aja sampai nanti ini melandai, bahkan kalau bisa habis gitu sampai 0 gitu ya. Kalau sudah 0 silahkan kalau mau jalan-jalan kemana-mana. Jadi tepat kebijakan pemerintah, no dine in. Betul. PPKM diperketat. Betul. Atau darurat, dulu namanya sekarang pakai level. Itu sudah tepat dok. Kalau menurut segi kesehatan banget. Dan sebetulnya tidak makan di restoran itu kan bukan berarti harus tutup. Orang kan bisa bungkus bawa pulang gitu kan, selama memang si penyedia makannya itu mengikuti protokol kesehatan. Dia tangannya bersih, dia pakai masker gitu. Jangan orang jualan makanan dianya nggak pakai masker gitu kan. Jadi sebenarnya betul, saya pribadi itu setiap kali mau tanggal habis PPKM selalu deg-degan, perpanjang lagi nggak ya, perpanjang aja deh biar sampai 0 kasusnya. Soalnya saya selalu seperti itu gitu ya. Cuman kan memang tidak mungkin kita hanya pertimbangan itu ya. Pokoknya intinya tidak PPKM pun sebetulnya kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan gitu ya. Artinya tetap
yang akan memutus mata rantai penularan COVID itu adalah protokol kesehatan. Kita nggak keluar rumah, pergerakan manusia kecil itu akan terputus. Kita pakai masker, biarpun ada virus, maskernya nggak masuk ke kita. Jadi memang protokol kesehatan itu adalah betul-betul salah satu kunci utama untuk mencegah penularan COVID gitu ya. Vaksinasi tentu iya, tapi tidak bisa hanya dengan vaksinasi, harus diikuti juga dengan menjalankan protokol kesehatan. Sama satu lagi punten, akhir-akhir ini sepertinya trennya adalah masyarakat yang positif itu tidak mau melapor ke puskesmas. Saya juga nggak tahu kenapa. Kemarin ketika menemui orang begitu ditanya kenapa kok nggak lapor? Nanti juga sama puskesmas nggak diapa-apain, bahasanya kayak gitu. Jadi memang beberapa warga itu menganggapnya kalau positif tuh orang puskesmas harus datang. Nah itu juga sebenarnya tidak seperti itu gitu kan. Mustahil misalnya kayak kemarin kasus sempat banyak sehari 100 orang. Masa ya 100 orang semua dikunjungi gitu. Jadi dan memang di dalam pedoman Kementerian Kesehatan juga pasien COVID itu bisa dipantaunya melalui telemedicine, bisa pakai WA gitu ya. Jadi saya mengajak masyarakat kalau memang positif, punten silahkan lapor ke puskesmas gitu ya dengan cara apapun. Ada puskesmas yang memang seperti limo gitu melewati kader atau RT atau RW atau apapun. Dan nanti kalau memang ada seseorang yang positif, harusnya kontak erat yang ada di sekitar orang itu 20-an orang ya, orang yang serumah, orang yang sering ketemu, itu semua juga diperiksa gitu. Sebetulnya tujuan pemeriksaan apa? Kalau toh ternyata kontak eratnya juga positif, berarti kan dia isolasi mandiri gitu kan. Tujuan isolasi mandiri apa? Memutus mata rantai penularan gitu. Kalau misalnya ada seorang yang positif, katakanlah dia si ibu gitu ya, kemudian anak-anaknya satu rumah tidak mau diperiksa, tapi ternyata positif juga, dan kemudian tidak isolasi mandiri, kemudian dia pergi kemana-mana, berarti kan dia akan membawa virus itu lagi kemana-mana, gitu kan? Itu yang menambah betul. Jadi memang saya juga pesan kepada masyarakat, mungkin ya kepada kita semua, pokoknya kalau kita punya gejala mirip COVID, jangan ragu untuk berobat ke puskesmas, gitu ya. Memang mungkin nggak bisa saat itu berobat, saat itu di antigen, saat itu dapat obat, emang nggak bisa, mungkin tidak bisa seperti itu, tapi infokan kepada puskesmas setempat, terutama untuk warga Kecamatan Limo. Dan nanti kalau memang sudah diinfokan, punten, kalau disampaikan oleh puskesmas, ayo kita periksa kontak eratnya, tolong diikuti. Itu karena kalau tidak seperti itu nanti tidak akan memutus mata rantai penularan. Luar biasa Bu Dokter. Jadi bukan hanya 5M, menurut dokter 7M. Betul. Ya, betul. 7M dan itu mohon diingat-ingat sobat Ide Podcast, ini penting sekali. Tapi saya rasa bicara COVID nggak akan ada habisnya. Betul Pak. Betul ya Dok ya. Betul. Nah, ini agak keluar nih dari bicara tema kita pada hari ini. Depok butuh sosok seperti dokter, orang-orang yang bekerja keras. Nah makanya, tapi di sisi lain juga butuh orang-orang yang bisa memberikan inspirasi, ide-ide. Nah dalam kesempatan ini Dok, tolong Dok, berikan 2 ide. Pertama, ide yang berkaitan dengan bidang tugas dokter, dan satu lagi bebas, intinya yang bisa menjadikan Depok lebih baik. Siap, baik. Ya, bismillah. Kalau yang berhubungan dengan kesehatan, tapi tidak khusus COVID, ya mungkin satu aja, perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Kalau kita udah bicara perilaku hidup bersih dan sehat, itu kan semua masuk ke dalamnya gitu ya. Pencegahan aneka penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular. Jadi perilaku hidup yang bersih, kalau kita bersih, kita bisa terhindar dari beberapa penyakit. Kalau kita sehat, salah satunya rajin olahraga gitu ya, kita juga bisa terhindar dari aneka penyakit. Jadi mungkin pesan pertama yang terkait dengan tugas saya sebagai tenaga kesehatan, kita harus menjaga perilaku hidup yang bersih dan sehat, seperti itu. Caranya seperti apa Dok? Sebetulnya kalau PHBS itu dia sudah ada indikatornya tuh, mencuci tangan dengan air mengalir, makan sayur dan buah setiap hari, olahraga teratur, kemudian beraktivitas fisik setiap hari, menggunakan air bersih, menggunakan jamban sehat gitu, dengan segala pengejauhan tahannya gitu. Tidak merokok salah satunya juga ya, itu masuk ke dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Cukup istirahat, tidak stres, itu juga masuk ke dalam situ gitu ya. Ya itu yang terkait kesehatan. Kalau yang tidak kesehatan mungkin begini, mari kita menjaga keguyuban gitu, keguyuban di Depok gitu ya. Kalau saya sih melihatnya di Kecamatan Limo tuh sudah sangat terjalin gitu. Jadi saya melihatnya akhir-akhir ini ya, jadi ngomong COVID lagi ya, ketika COVID ini terlihat bahwa ternyata
gotong royong, saling tolong menolong di kalangan masyarakat itu masih kental gitu. Jadi mari kita pertahankan itu. Artinya betul bahwa Depok itu adalah satelit DKI gitu ya. Kita dianggapnya kan memang sudah seperti kota metropolitan, tapi ternyata di saat pandemi ini masih banyak kok benih-benih kegotong royongan yang ada di masyarakat Depok gitu. Mempersatukannya gimana dok supaya menjadi goyang? Karena kan ini ide podcast salah satunya itu ciri khasnya kita pengen narasumber yang hadir di sini memberikan warna. Nah ini menarik. Dokter menyebut kita harus guyup bersatu gitu kan dalam menghadapi setiap masalah. Caranya gimana? Kalau saya melihatnya mungkin ya akhir-akhir ini kan memang kan ada COVID, jadi COVID ini menjadi sebangsa pencetus gitu ya, pencetus bahwa ternyata kita tuh masih perlu loh saling tolong menolong antar warga namanya gitu ya. Ternyata saya tuh nggak bisa tuh nggak kenal Pak RT, nggak kenal Pak RW. Jadi mungkin memang ya kita coba galang, kita coba bina lagi gitu bahwa rasa bahwa kita tuh harus menjalin hubungan baik dengan tetangga, bahwa tetangga itu adalah keluarga terdekat kita gitu ya, bahwa gimana pun juga kita nggak bisa jadi orang yang hanya memikirkan diri sendiri, kita punya orang-orang di sekitar kita gitu ya. Kalau misalnya ya itu menumbuhkan apa namanya ya, tepos seliro, menumbuhkan kepedulian gitu ya. Perlu wadah nggak seperti itu? Mungkin sih perlu ya, tapi kalau yang saya lihat sebetulnya kalau kita sebut kayak gini misalnya RT gitu ya, sebenarnya pengurus RT itu juga cukup bisa menampung gitu. Kalau misalnya memang ternyata nanti ada wadah khusus ya alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Misalnya kita bikin apa ya, kan sudah ada ya forum apa orang Depok asli kalau nggak salah ya. Nah itu ya mungkin itu bisa dikembangkan atau gimana. Tapi intinya memang saya sih melihatnya dengan kebersamaan itu insya Allah bisa banyak menjadi solusi gitu ya kalau ada masalah seperti itu. Oke, jadi intinya nanti mungkin harus dirumuskan lebih lanjut ya, bagaimana baiknya, tetapi poinnya kita pengen bahwa keguyuban ini terkonsep dan tersistem ya. Oke dok. Baik Bu Dokter, terima kasih banyak. Ya apa ya ngobrol-ngobrolnya nih. Ini mudah-mudahan ini menginspirasi bagi sobat Ide Podcast semua. Amin. Saya mengucapkan terima kasih. Demikian Ide Podcast kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Juga subscribe. Pantengin terus Ide Podcast. Ini ide gue, mana ide lu? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?